Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait analisis akuntansi manajemen terhadap toko Makmur Abadi. Eh, untuk pengerjaan luas akuntansi manajemen oleh saya adalah Akbar. Baiklah, kita pertama mensimulasikan bahwa ini adalah perusahaan ban yang punya tiga produk utama, produk A, produk B, dan produk C. Pertama kita bahas dulu produk A. Produk A ini merupakan ban untuk motor metik skuter yang merupakan produk volume utama. Uh, Mengapa begitu? Karena volume penjualannya sangat tinggi dengan ukuran ban standar 14 inci yang biasa sering terjadi pada penggantian motor metik, sehingga proses penggantiannya cepat sehingga dapat dinilai margin per unitnya rendah karena uh, produk serupa banyak diperjualbelikan oleh industri sejenis. Kemudian produk B adalah penjualan terhadap ban motor sport atau tubulas besar. Ini volumenya menengah, ukurannya lebih besar 17 inci, yang membutuhkan bantuan dari mesin pembuka ban atau tire changer agar pelek tidak lecet. Marginnya lumayan tinggi dibandingkan dengan produk A, sehingga berfokus pada performa dan durabilitas dari produk B. Kemudian produk C ini adalah ban premium atau soft compound. Uh, ininya penjualannya secara persentase volumenya lebih rendah, digunakan untuk hobi atau balap sehingga gripnya tinggi, tersegmentasi untuk konsumen premium sehingga membutuhkan ketelitian tinggi saat pemasangan, harga jual dan margin lebih tinggi dibanding dua produk sebelumnya, baik produk A maupun produk B. Kemudian data operasional bulanan, kita ketahui bahwa produk A itu unit per bulannya itu ada 400, produk B 120 dan C 40. Dengan harga jual di produk A itu 180.000, sehingga total satu bulan itu didapatkan untuk penjualan produk A sekitar 72 juta. Sedangkan produk B 120 unit per bulan dikali dengan harga jualnya 350.000, diperoleh pendapatan 42 juta. Sedangkan produk C, yaitu terkait dengan penjualan ban premium dan soft compound, unit per bulan yang dijual itu 40 dengan harga jual 650.000, sehingga diperoleh pendapatan sebesar 26 juta. Jika di total penjualan dari produk A, B maupun C, total omset satu bulan yang dimiliki oleh toko Makmur Abadi itu sekitar 140 juta. Kita cek bagaimana waktu mekanik uh, terkait kapasitas uh, dari perusahaan. Untuk waktu mekanik itu total 173 jam, artinya 42% dari kapasitas. Kapasitas maksimal yang bisa disediakan adalah 416 jam. Artinya dua mekanik bekerja selama 8 jam dalam 26 hari. Untuk tire changer yang digunakan pada produk B, itu potensi antrean akhir pekan ada di 76 jam. Kita cek struktur biaya FBM. Secara tradisional, untuk menghitung biaya per unit dihitung menggunakan FBM. Kita harus mengklasifikasikan semua biaya operasional ke dalam tiga kategori. Pertama, biaya bahan baku langsung atau direct material. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Dan biaya overhead pabrik, factory overhead. Kemudian, jika kita hitung, biaya tetap mulai dari gaji, sewa, dan penyusutan itu berada di angka 12,5 juta. Yang berasal dari eh, biaya tenaga kerja langsung sebesar 7 juta ditambah dengan biaya overhead 5.500.000. Terkait dengan tarif konversi itu sebesar 72.117, diperoleh dengan mentotalkan total biaya konversi dibagi dengan total jam kerja. Kita tahu total biaya konversi tadi 12,5 juta. Kita bagi dengan
Total jam kerja itu sebanyak 173,33 jam, sehingga diperoleh 72.117. Artinya setiap satu mekanik bekerja memasang ban untuk produk tersebut dengan menyerap biaya operasional sebesar 72.117 per jam mekanik. Kita dari data-data yang ada, kita hitung HPP FBM dan margin. Kita ketahui kan produk A itu dijual sebesar 180.000. Untuk penghitungan HPP FBM itu diperoleh dengan pertama menghitung biaya alokasi biaya untuk konversi direct labor dan overhead. Untuk produk A itu sebesar Rp18.029 yang diperoleh dari misalnya produk A itu dilaksanakan 15 menit. Artinya 0,25 jam dikali dengan tadi biaya tarif konversi 72.117 sehingga diperoleh sebesar 18.029. Kita tahu bahwa bahan baku langsung untuk produk A itu 130.000 ditambahkan dengan alokasi biaya konversi dari direct labor dan overhead sebesar Rp18.029, diperolehlah total unit cost HPP per unit untuk produk A sebesar Rp148.029 dari harga jualnya yang sebesar 180.000, sehingga kita dapat memperoleh margin untuk penjualan produk A, yaitu selisih antara harga jual dengan HPP, yaitu marginnya sebesar 31.971 marginnya per unit. Begitu juga dengan produk B dan produk C. Kemudian kita menganalisis biaya menggunakan rekonstruksi ABC, yaitu biaya yang mengikuti aktivitas. Berdasarkan operasional toko ban, kita dapat membagi total biaya 12.500.000 ke dalam 3 aktivitas utama. Pertama, aktivitas pemasangan manual, yang artinya melibatkan tenaga kerja. Diperoleh cost pool, artinya semua gaji mekanik dialokasikan ke sini, sehingga 7 juta ini full untuk biaya tenaga kerja. Kemudian biaya kedua terkait dengan aktivitas penggunaan mesin tire changer yang biasa digunakan untuk produk B. Sehingga pengoperasiannya yang besar menggunakan daya listrik besar serta mengalami penyusutan alat. Cost pool-nya 3.500.000 yang diambil dari biaya sewa, listrik, dan penyusutan alat. Kemudian, biaya ketiga kita peroleh dari aktivitas pengolahan fasilitas dan limbah. Sisanya dari 12.500.000 yaitu 2 juta kita alokasikan ke biaya ketiga. Jika dibandingkan dengan jam, maka diperoleh untuk biaya satu itu sekitar Rp40.385 per jam, aktivitas 2 Rp45.656, sedangkan biaya ketiga Rp3.571 per unit. Beban ABC per unit kita peroleh untuk produk A itu Rp147.456. Bagaimana cara memperolehnya adalah setiap produk itu kita alokasikan ke 3 aktivitas tadi. Misalnya produk A, ban metik. Pemasangan manualnya misalnya 15 menit, atau artinya 0,25 jam. Jika kita kalikan dengan biaya aktivitas 1 atau biaya gaji mekanik sebesar 40.385, diperolehlah untuk pemasangan manual produk A itu 10.000, kemudian mesin misalnya dipakai 5 menit, artinya 0,083 jam dikali dengan biaya per jamnya untuk aktivitas 2 itu 45.600, sehingga diperoleh biaya tire changer untuk penggunaan produk A itu sebesar 3.789. Kemudian biaya fasilitas atau limbah produk A yang tadi 3.571 digunakan 1 unit, sehingga diperolehlah total biaya 3 aktivitas ini, baik pemasangan manual, tire changer maupun limbah, untuk produk A itu sebesar
17.456 jika ditambahkan dengan biaya bahan baku untuk produk A sebesar 130.000 sehingga diperoleh beban ABC per unit untuk produk A sebesar 147.456. Begitu juga dengan produk B dan produk C. Biaya tiga aktivitas masing-masing unit yang digunakan untuk mengolah baik itu produk A, produk B, dan produk C, ditambahkan dengan biaya bahan baku atau direct material, diperolehlah beban ABC per unit sebesar angka berikut, yaitu produk A 147.000, produk B 281.000, dan produk C 492.000. Kemudian distorsinya kecil, FBM masih lebih efektif jika dibandingkan dengan produk A, dengan metode ABC. Untuk produk A, FBM-nya terjadi overcosting sebesar 573, yaitu selisih antara FBM dan ABC. Untuk produk B dinilai undercosting sebesar 1.753, sedangkan produk C itu undercosting 274. Untuk toko makmur abadi yang merupakan skala UMKM dengan selisih marginnya yang kecil, lebih baik mempertahankan FBM. Mungkin bisa menggunakan ABC untuk periodikal. Kemudian kita bandingkan kelebihan dari masing-masing metode. Kita lihat dulu metode ABC. Kelebihannya adalah menghilangkan subsidi silang biaya. Artinya dapat diketahui bahwa sebenarnya Banmetik tidak serta-merta memakai modal yang besar. Karena jumlahnya banyak dibandingkan produk B dan C. Kemudian visibilitas driver biaya lebih baik. Artinya pemilik toko dapat menaikkan biaya pemasangan ban sport karena pemasangan ban itu butuh biaya listrik yang lebih besar. Kemudian yang C membantu pengambilan keputusan strategis. Artinya pemilik toko ban mengetahui bahwa untung ban Matic yang 573 itu bisa menjadi bantalan saat ada pesaing atau toko di sebelahnya, industri sejenis, menurunkan harga ban. Artinya pemilik ban punya spare sebesar Rp573 sebagai batas aman ketika ada yang melakukan adjustment terhadap harga. Sedangkan kelemahan untuk metode ABC, pertama terkait dengan implementasi dan pengukuran yang mahal. Ya, memang kalau untuk skala UMKM, hal ini tidak praktis karena harus menghitung waktu yang digunakan oleh mekanik untuk mengurus ban. Kemudian kompleksitas. Ini sangat kompleks jika digunakan oleh UMKM kecil. Pada sistem ABC tidak serta-merta perusahaan menambah beban administrasi, sehingga terlalu kompleks jika perlu menghitung detail-detail seperti biaya pemasangan per mekanik, per unit, per jam gitu. Kemudian alokasi statis dan memiliki keterbatasan. Metode ABC ini hanya berpengaruh pada biaya variabel dan terbatas alokasinya untuk biaya tetap seperti penyewaan toko. Kemudian kita lihat balance scorecard, 4 perspektif terkait dengan perusahaan ini. Secara perspektif keuangan, bahwa sebaiknya toko tetap mengandalkan omset itu, omset Banmetik serta profit yang diutamakan dari produk B dan produk C, yaitu ban sport dan ban premium. Artinya menargetkan keuntungan 15% per tahun dengan mendorong penjualan produk B dan C yang untungnya lebih besar. Kemudian ROI atas tire changer kurang dari 2 tahun. Memastikan bahwa alat penggantian ban atau tire changer itu dari hasil tambahan jasa pasang, artinya terkait dengan pemasangan produk B. Sedangkan dari perspektif pelanggan, perlu bagi perusahaan untuk mempercepat layanan. Misalnya seperti pelanggan atas ban A, yaitu ban Matic atau skuter, yang butuh kecepatan, sehingga perlu ditekan biayanya dengan pengerjaan kilat. Untuk pelanggan B dan C, itu biaya alat khusus dan keahlian montir perlu dimasukkan agar harga
harga paket toko tidak rugi. Artinya perlu menjaga kualitas di pemasangan produk B dan produk C yang lebih premium dibanding produk A. Perlu untuk memastikan bahwa jangan sampai ada komplain dari pelanggan. Eh, Tidak ada velg yang lecet, tidak ada velg yang tergores saat penggantian ban untuk produk B dan C. Kemudian dari proses internal, perlu untuk mempertimbangkan pencatatan biaya dan kas secara otomatis. Artinya, sistem kasir digital atau point of sale POS yang langsung mencatat stok keluar dicatat, modal berapa yang digunakan tercatat, serta keuntungan harian dapat secara otomatis diketahui. Kemudian untuk produk C itu diterapkan penjualan di marketplace agar bisa menjangkau pembeli dan peminat dari luar daerah. Kemudian dari segi pembelajaran atau pertumbuhan, perlu ditingkatkannya pelatihan terkait pemasangan ban kepada montir-montir yang ada. Kemudian perlu juga untuk meningkatkan integritas pegawai atau aturan kerja yang disiplin atau jujur sehingga apa penjualan yang ada itu tercatat semua dalam kasnya perusahaan. Dari tujuan ukuran kinerja tadi, kita peroleh kesimpulan bahwa untuk target laba dan ROI, caranya dengan memantau BEP dan margin of safety, itu berada di 15%, kemudian menjaga kualitas layanan, jangan sampai ada komplain dari pelanggan terkait dengan adanya kelecetan, adanya kerusakan pada saat pemasangan velg. Kemudian yang ketiga, perlu digitalisasi untuk otomatisasi eh, kas yang masuk, modal yang keluar, sehingga diperoleh eh, keuntungan harian yang dapat dipantau secara berkala. Kemudian yang terakhir, perlu peningkatan kapabilitas atau kemampuan SDM dari montir-montir yang ada. Perlu juga ditingkatkan integritas, sehingga setiap barang masuk dan barang keluar itu tercatat secara akurat. Berikut 3 langkah prioritas agar perusahaan bertumbuh. Pertama, digitalisasi kasir, artinya memasangkan pos digital untuk transaksi stok dan kas yang teratur. Kemudian yang kedua, upskill, menaikkan skill dari teknisi atau montir. Dilatih pemasangan ban premium, karena kan ban ini memiliki risiko lebih tinggi. Jangan sampai ada ban premium yang dipasang itu lecet atau rusak, karena menggunakan tire changer. Kemudian yang ketiga, mengakselerasi produksi sebagai produk premium. Bagaimana caranya? Yaitu dengan bercoba pindah ke marketplace untuk peningkatan penjualan kepada customer yang berada di luar wilayah kerja perusahaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.